Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali di malam hari ini, yakni Senin malam Selasa, kita menemani Anda dalam program kajian rutin yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Nafi Zainuddin LC MHI Hafizahullah Ta'ala. Ustadz akan membahas kajian tentang sunnah tarbawiyah, yakni merujuk kitab Fiqih Tarbiyah Al-Abna yang dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Oleh karena itu insyaallah, alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang kedua setelah pekan kemarin Ustadz telah membahas muqaddimah di awal, dan insyaallah ta'ala juga di malam hari ini Ustadz akan melanjutkan pembahasan tentang tema yang tadi saya sampaikan. Dan tak lupa juga kaum muslimin, para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, nanti kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bergabung dalam segmen soal jawab. Kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya perihal tentang materi yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz. Adapun nomor telepon yang bisa Anda hubungi, silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon di nomor 0813 18294352. Itu untuk yang ingin telepon. Adapun bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, silakan Anda mengirimkan pertanyaan di nomor 0813 14455557. Insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan Anda akan kita bacakan. Tentu saja diutamakan pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan pembahasan yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz di malam hari ini, insya Allah ta'ala. Baik, alhamdulillah Ustadz telah tersambung dan beliau akan menyampaikan dari kediaman beliau di Temanggung. Sebelum kita berikan kesempatan, kita sapa Ustadz terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah. Amin, insyaallah. Alhamdulillah khairan, Ustaz. Ustaz, gimana kabarnya di Temanggung, Ustaz? Alhamdulillah, kita sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya. Semoga Allah mudahkan di malam hari ini, Ustaz. Semua diberikan kemudahan dan kelancaran, Ustaz. Bismillah ta'ala. Amin insyaallah. Insyaallah. Amin insyaallah. Baik Ustaz, untuk menyingkat waktu kami persilakan kepada Ustaz untuk memulai pembahasan di malam hari ini. Kami persilakan, falyatafaddal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa nusalli wa nusallim ala afdalil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah al-amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa azwajihi ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita selalu memohon kepadanya agar diberikan
kemudahan dan taufik untuk menambah ketaatan dan kedekatan kepadanya. Kajian malam hari ini insyaallah adalah kajian yang kedua dan kita melanjutkan dalam fikih tarbiyah al-abna. Fikih yang berbicara tentang tarbiyah dan juga ta'lim. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang muallim, seorang guru, seorang yang mendidik umat manusia ke dalam jalan kebenaran, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang sebuah bab yang menjelaskan bahwasanya al-hadi huwallah. Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan petunjuk. Dan orang yang muhtadi, yang mendapatkan petunjuk adalah yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Seorang berusaha, akan tapi ketentuan adalah ada pada Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillahu fahuwa al-muhtadi. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah yang mendapatkan petunjuk tersebut. Dan hidayah dalam hal ini adalah karunia yang begitu mahal dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang mencari hidayah tersebut, Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberi. Maka di samping usaha untuk mencari, sesungguhnya silahul mukmin yang paling kuat untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa dan meminta serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk kita banyak memohon, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami memohon kepadamu al-huda, petunjuk. Petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang telah Allah pilih. Dan kita ingin menjadi bagian orang-orang yang terpilih dengan petunjuk tersebut. Maka dalam konteks tarbiyah, kita jangan melupakan sisi yang sangat penting ini. Siapapun yang melakukan tarbiyah itu, dan kita mendapatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan para sahabat, bahkan kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak henti-hentinya memberikan yang terbaik untuk mereka dalam doa-doa yang beliau panjatkan. Begitu pula seorang murabbi atau seorang muallim atau seorang guru atau seorang bapak dan ibu kepada anak-anak dan putra-putra mereka. Itulah di antara yang terpenting untuk dilakukan di dalam masalah tarbiyah dan ta'lim ini. Dan itulah yang dicontohkan oleh para al-anbiya alaihimus salatu wassalam. Para nabi berdoa untuk anak-anak mereka dan juga untuk umat seluruhnya. Maka kita dapatkan contoh yang terbaik. Misalnya dari Abul Anbiya, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang banyak sekali doa-doa yang dimohon oleh beliau alaihi salatu wassalam, dan menunjukkan betapa sangat butuh seorang murabbi, apalagi murabbi al-ummah, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kebaikan, bahwa kebaikan adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Kepada siapapun yang berada di dalam tarbiyah, kita doakan mereka. Karena ini adalah yang terbaik. Kita dapatkan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, misalnya Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat 128, beliau bersama putranya Ismail alaihi salatu wassalam ketika sudah menyelesaikan binaul Ka'bah, Baitullah, awwalu baitin wudi'a lin-nas, maka
baik Ibrahim ataupun Ismail, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami dua orang muslim yang berserah diri kepadamu, dan juga dari keturunan-keturunan kami, ummatan muslimatan laka, yaitu sebuah umat yang muslimun, yang menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa beliau adalah doa yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Nabi Ibrahim mempunyai keturunan yang saleh. Dari Ishaq terlahir para al-anbiya alaihimus salatu wassalam. Lahir Ya'qub, lahir Nabi Yusuf alaihimus salatu wassalam. Kemudian dari keturunan Ismail, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, inni da'watu abina Ibrahim. Sesungguhnya aku adalah doa dari bapak kita yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Shafat ayat yang ke-100, doa beliau alaihi salatu wassalam, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, berikanlah kepadaku keturunan yang saleh. Bahkan di sebagian doa, sebagaimana ada dalam surat Ibrahim ayat 40, beliau menyebutkan tentang amalan-amalan saleh. Di dalam doa beliau mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Wahai Rabbku, jadikanlah aku adalah seorang yang menegakkan salat, dan juga dari keturunanku. Wahai Rabb kami, kabulkanlah permohonan kami. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, kita tahu beliau adalah seorang murabbi yang menjadi tauladan. Bahkan orang-orang ahlul kitab mengakui akan kehebatan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam di dalam mendidik umat. Meskipun itu hanya berawal dari 1 dan 2 orang, akan tetapi nilai dari apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam menghasilkan sebuah kesalehan yang turun-temurun. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah satu di antara al-anbiya alaihimussalatu wassalam yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam memanjatkan doa-doa untuk keturunan-keturunan yang saleh. Kemudian misalnya kita dapatkan Nabiullah Zakaria. Beliau bahkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya, hingga Allah Subhanahu wa taala sifati bagaimana usia beliau sudah begitu lanjut. Rambut beliau sudah memutih. Namun pinta dari Nabi Zakaria tidak pernah terputus kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang thayyibah, yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau wahai Rabbku zat yang mendengarkan doa-doa. Allah Subhanahu wa taala ceritakan hal tersebut di dalam surat Ali Imran ayat 38. Kemudian di dalam surat Maryam ayat 5 dan ke-6, bagaimana
beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebut lebih rinci bahwa beliau perlu adanya orang yang akan meneruskan dakwah. Dan inilah sifat murabbi, sifat muallim, sifat da'iyah ilallahi azza wa jal. Ia tahu bahwasanya dakwah dan juga tarbiyah adalah merupakan amalan yang diwarisi dari orang-orang saleh sebelum kita, dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari para al-anbiya alaihi wassalatu wassalam. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya, bahwasanya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan yang diwariskan adalah ilmu. Dan ini tepat seperti yang dikatakan di dalam doa Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radhiya." Maka karuniakanlah kepadaku ya Allah dari sisimu seorang penerus yang mewarisi dari aku dan juga dari keluarga Ya'qub. Jadi Nabi Zakaria menyebut itu adalah warisan. Tentu bukan harta benda, akan tetapi warisan ilmu, warisan hikmah yang ada pada para nabi. Dan mereka tahu bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka membutuhkan orang-orang yang akan meneruskan dakwah tauhid, akan melanjutkan risalah Allah Subhanahu wa taala dan menebarkannya kepada umat manusia. Para al-anbiya alaihimus salatu wassalam menunjukkan yang seperti itu. Dan para ulama sebagai pewaris para nabi juga melakukan yang sama. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami keturunan-keturunan yang menyejukkan hati, dan jadikanlah kami adalah pimpinan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka yang berdoa seperti itu? Mereka adalah ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keturunan yang saleh, keturunan yang menjadi pimpinan terhadap orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah fitrah yang lurus dan juga hidayah yang mengetuk pintu hati mereka untuk memanjat doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti itu juga ada bahkan kepada setiap insan yang menjaga fitrahnya, berusaha untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada usia-usia tertentu dia sudah tidak begitu memikirkan tentang dirinya, tetapi apa yang dipikirkan olehnya adalah siapakah yang akan meneruskan dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan kondisi yang seperti ini di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, bahwasanya seorang yang telah mencapai usia 40 tahun, fitrahnya lurus, berusaha untuk istiqamah di atas al-haq, akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni
an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku untuk bisa bersyukur terhadap nikmat-Mu, yaitu karunia yang Engkau berikan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku. Karuniakanlah kepadaku untuk bisa beramal saleh. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan berikanlah kesalihan kepada keturunanku. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah yang dilakukan oleh para al-murabbin, al-murabbiyun. Mereka yang tidak mementingkan satu masa tertentu, akan tetapi mementingkan masa-masa yang berikutnya, menjaga diri, keluarga, dan keturunan. Dan kita tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik penjaga. Maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula di dalam dunia pendidikan. Jangan segan-segan untuk meminta para guru memperbanyak doa. Mereka yang sedang belajar, sedang berproses untuk menjadi seorang yang faqih, untuk menjadi orang yang faham agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Maka tugas al-muallimun, di samping membimbing mereka untuk tafaqquh fid din, adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah buka hati mereka, agar Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kesalihan pada diri-diri mereka. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, berikanlah kesalihan kepada keturunanku. Pemirsa yang dirahmati Allah, lebih dari itu kita akan dapatkan contoh yang begitu banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha lam yab'athni mu'annitan wala muta'annitan, walakin ba'athani mu'alliman muyassira. Sesungguhnya Allah tidak mengutusku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai seorang yang memberatkan, yang keras kepala, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengutusku sebagai seorang muallim, guru, yang memberikan kemudahan, muyassira. Nah, di antara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah banyak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berdoa. Di antaranya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada cucu-cucu beliau, dan tentu juga kepada putra-putri beliau. Beberapa riwayat kita dapatkan menjelaskan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim mendoakan Al-Hasan, Allahumma inni uhibbahu fa ahibbah. Ya Allah, aku mencintai dirinya, maka berikanlah cintamu kepadanya ya Allah.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, mendoakan Hasan dan Husain, Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma. Ya Allah, aku mencintai keduanya. Ya Allah, cintailah keduanya. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dengan sanad yang sahih bersama syawahidnya, menceritakan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan untuk Ahlul Bait, untuk Ali radhiyallahu taala anhu, putrinya, istri Ali, Fatimah radhiyallahu taala anha, dan kedua cucunya Hasan dan Husain. Sebagaimana diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, zaujati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa tatkala terdengar na'yu al-Husain, berita wafatnya beliau Al-Husain radhiyallahu taala anhu, maka kesedihan yang mendalam terjadi pada Ummu Salamah, dan Ummu Salamah menjelaskan tentang apa yang menjadi sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada cucu kesayangannya. Begitu dengar Ummu Salamah tentang berita tersebut, maka beliau mengatakan, qatalahumullah. Mereka telah membunuh Husain, semoga Allah membalas mereka. Kemudian barulah Ummu Salamah menceritakan bahwasanya suatu hari Fatimah radhiyallahu taala anha membawa sebuah adonan asidah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau letakkan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Fatimah keberadaan Ali, kemudian keberadaan Al-Hasan dan Al-Husain. Maka Fatimah pun mengabarkan bahwasanya mereka semuanya ada di rumah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fadhhabi fad'ihi wa'tini bi ibnaihi." Kalau gitu, pulanglah, panggil Ali dan juga panggil kedua putranya. Maka Fatimah radhiyallahu taala anha pulang ke rumah dan datang kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menggandeng Al-Hasan dan Al-Husain. Hasan di salah satu tangannya dan Husain di tangan yang lainnya. Datang mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali radhiyallahu taala anhu berjalan di belakang mereka. Sampainya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Hasan dan Al-Husain berada di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fatimah radhiyallahu taala anha berada di samping kanan dan Ali radhiyallahu taala anhu berada di samping kiri, atau keduanya masing-masing berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah kain yang digunakan untuk alas tidur di Madinah buat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga Ummu Salamah, dipegang ujungnya dengan tangan kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikenakan kepada mereka, mereka semuanya masuk di dalam kain tersebut. Mulailah Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahli adhib anhumur rissa wa tahhirhum tadhira. Allahumma ahli baiti, Allahumma ahla baiti adhib anhumur rissa wa tahhirhum tadhira. Ya Allah, keluargaku ya Allah, jauhkanlah mereka dari keburukan
dan sucikanlah mereka dengan sesuci-sucinya ya Allah. Itulah doa yang dipanjatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ahlul Bait, kepada putrinya, kepada cucu-cucunya. Setelah itu Ummu Salamah mengatakan, "Ya Rasulullah, alastu min ahlik? Bukankah aku juga termasuk keluargamu ya Rasulullah?" Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bala, fadkhuli fil kisa." Benar, masuklah kemari. Ya. Maka Ummu Salamah berada bersama mereka dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyelesaikan doa untuk Ali, untuk Fatimah dan juga untuk Al-Hasan dan Al-Husain. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuannya kepada hamba-hambanya seluruhnya. Dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Husain meninggal dengan cara seperti itu. Dan setiap orang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menjemput maut dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuknya. Tetapi bukan cara bagaimana meninggal, tetapi kondisi tatkala meninggal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagai seorang saleh, tatkala ajal menjemputnya, sebagaimana juga Nabi Yahya alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala sifati tentang keselamatan bagi beliau alaihi salatu wassalam, meskipun beliau juga meninggal terbunuh. Karena keselamatan yang sesungguhnya adalah keselamatan akidah. Dan keselamatan yang sesungguhnya adalah keselamatan di akhirat. Dan itulah seperti kita sampaikan di awal pertemuan kemarin, tujuan yang hakiki dari at-tarbiyah al-islamiyah. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita dapatkan di dalam sirah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berdoa untuk banyak orang, untuk banyak sahabat. Di antaranya kita sebutkan untuk melengkapi perhatian yang kita bisa teladani dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga Ja'far. Kita tahu Ja'far ibnu Abi Thalib syahid di dalam perang Mu'tah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwasanya Zaid bin Harithah akan syahid, kemudian disusul dengan Ja'far, kemudian disusul dengan Abdullah ibn Rawahah, kemudian dipimpin yang tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, akan tapi dijelaskan setelah peperangan tersebut usai, oleh Saifun min Suyufillah, Khalid ibn al-Walid. Ketika Ja'far meninggal sebagai syahid, Ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala an Ja'far, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah memberikan waktu 3 hari memanggil putra-putra Ja'far di hadapan beliau, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka. Satu di antara sahabat yang bahkan panjang usianya, barokah hartanya,
saleh keturunannya adalah sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik fi malihi wa auladihi wa amwalihi. Di dalam satu riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan menambahkan doanya bahwasanya beliau Anas radhiyallahu taala anhu juga didoakan untuk panjang usianya sampai 120 tahun dengan keturunan yang banyak. Mereka semuanya adalah orang-orang yang saleh dan mendapatkan barakah dari harta yang luar biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi kita dapatkan faktor doa adalah salah satu faktor utama di dalam tarbiyah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi sudah menjadi tugas kita sebagai seorang murabbi, sebagai seorang pendidik untuk mendoakan anak-anak didik kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka, dan sebagaimana doa yang kita panjatkan, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kepada kita. Wallahu taala alam bisawab. Ini satu bab yang mungkin bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan barakahnya. Kita kembali ke studio Ahsan TV. Baik, Ustaz, jazakallah khairan atas penjelasan dari Ustaz. Tibalah saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda para pemirsa Ahsan TV yang ingin bergabung dalam sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam sesi soal jawab dan ingin bertanya langsung pada Ustaz, silakan bisa mengirim pertanyaan di nomor di bawah ini. Di nomor 0813 1829 4352. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, silakan bisa mengirimkan pertanyaan di nomor di bawah ini, di nomor 0813 1445 5557. Insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan Anda akan kita bacakan setelah kita jeda berikut ini, insya Allah ta'ala. Baik para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung di malam hari ini. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami di nomor 0813 1829 4352. Adapun bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda di nomor 0813 1445 5557. Baik. Sambil kita menunggu penelpon yang masuk, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di malam hari ini. Yang pertama kita bacakan pertanyaan pertama, Ustadz, dari seorang ibu dari Surabaya di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana seorang ibu yang sudah berkepala 6, memiliki 3 orang anak. Walhamdulillah, di antara 3 orang anak itu 2 anak kami sudah mengenal sunnah. Tetapi 1 orang anak kami masih sangat susah untuk dinasihati, Ustadz. Dan diajak mengikuti taklim pun belum mau. Ana selaku orang tua kurang mampu memberikan nasihat karena keterbatasan ilmu yang Ana miliki. Mohon nasihat dari Ustadz, bagaimana cara menasihati anak kami yang susah menerima nasihat dari orang tua. Jazakumullahu khairan, Ustadz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sungguh ini juga berita yang baik yang kita dengar pada malam hari ini dari seorang ibu ya, yang sudah usia Masya Allah 60 tahun dan Alhamdulillah 2 putranya paling tidak sudah mengenal sunnah, artinya sudah lebih dahulu barangkali dibandingkan dengan 1 anak lagi di dalam mengenal al-Islam dan berusaha untuk soleh di dalam
kehidupan mereka. Adapun masih ada sisa waktu, maka kita tidak pernah berputus asa kepada kondisi, ya. Dan seharusnya juga kedua putra ibu insya Allah menjadi pembantu yang benar-benar ikut untuk mengajak satu saudara yang ibu sebutkan bersama-sama insya Allah Ta'ala di dalam sunnah, bersama insya Allah Ta'ala di dalam kesolehan hidup. Kadang-kadang mungkin tidak harus melalui ibu secara langsung, tidak juga melalui kedua saudaranya secara langsung. Meskipun ibu tetap berusaha, kedua saudaranya juga tetap berusaha, ya. Kita bisa cari mungkin berbagai macam cara, ya. Mungkin dengan bahasa kita dia tidak masuk, ya. Melalui bahasa orang lain bisa masuk, ya. Melalui cara kita tidak masuk, melalui cara orang lain bisa masuk, ya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita, ya, bagaimana dakwah itu berlangsung. Kita tahu bahwasanya as-sabiqin al-awwalin, orang-orang yang pertama, di antaranya sebagian besar adalah sahabat-sahabat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Artinya ketika Khadijah sudah menerima Islam, ya, Ali sudah menerima Islam, Abu Bakar As-Siddiq menerima Islam, maka Abu Bakar mengajak teman-temannya dan alhamdulillah, ya, ajakan Abu Bakar ini, ya, masuk langsung ke dalam mereka. Dan kita tahu bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mempunyai kedudukan tersendiri di dalam kaumnya. Beliau adalah salah satu di antara orang yang a'lam bil ansab, ya, yang paling ngerti misalnya masalah nasab, ya. Dan beliau adalah orang yang memang mempunyai ketokohan. Itu artinya ada daya tarik tersendiri. Maka coba dicari jalan, dicari cara, ya, barangkali ada satu hal yang bisa masuk ke dalam dunia dia, dan insya Allah Ta'ala itu menjadi salah satu jalan, dengan tetap kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah baginya. Wallahu Ta'ala alam. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustadz, dari seorang ibu yang bertanya dari Surabaya di Jawa Timur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa dipahami dengan baik. Jazakallahu khairan. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi penanya yang ingin bertanya secara langsung. Silahkan menghubungi kami di nomor 0813 1829 4352. Baik Ustadz, kita bacakan penanya berikutnya Ustadz dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimanakah seorang pendidik itu dalam mengarahkan anak yang notabene kedua orang tuanya masih awam Ustadz, sedangkan anaknya berada dalam pendidikan di lembaga anak yang bermanhaj salaf? Mohon nasihat dan penjelasan dari Ustadz. Jazakumullahu khairan. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mencoba memahami apa yang disampaikan dalam pertanyaan tersebut. Intinya bahwa putranya sudah berada di dalam lembaga yang sunnah, ya, yang mengajarkan al-Islam, namun kedua orang tuanya masih awam. Saya melihat dari beberapa sisi mungkin, mencoba untuk memahami apa yang beliau tanyakan. Pertama dari sisi tanggung jawab, ya, karena pada dasarnya tanggung jawab tarbiyah itu adalah pada pundak kedua orang tua. Pun demikian ada keterbatasan tertentu, dan dengan kita menyekolahkan dan memilihkan guru yang tepat, itu insya Allah Ta'ala sudah termasuk bagian dari menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bahkan memang seperti itu, tidak semuanya bisa kita ajari sendiri.
bahkan demikian juga para ulama ya juga tidak semuanya diajari sendiri, akan tetapi memilihkan baginya tempat yang baik dan guru yang baik ya. Jadi dari sisi itu insyaallah taala adalah sudah termasuk berusaha untuk menjalankan apa yang menjadi kewajiban bagi keduanya. Yang kedua, mungkin ada beberapa masalah atau kesulitan atau komunikasi yang perlu menyamakan pandangan ya antara orang tua dan juga sekolah. Dalam hal ini sekolah ya insyaallah taala faham bahwasanya di dalam mendidik itu memang tidak berdiri sendiri, artinya ada mereka dalam lembaga, kemudian ada orang tua, bahkan juga ada masyarakat. Nah, kadang-kadang ada kesenjangan yang terjadi antara apa yang diajarkan di sekolah dengan apa yang terjadi di rumah ya dalam kasus seperti ini ya. Maka apa yang harus dilakukan dari sisi orang tua, tentu keduanya dengan menyekolahkan anak itu juga berniat baik untuk diri mereka, berarti mereka juga berusaha untuk tafaqquh fiddin. Dari sisi sekolah bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya parenting ya, yang sifatnya memberikan edukasi kepada orang tua agar terjadi frekuensi yang sama, agar terjadi pemahaman yang sama terhadap apa yang sedang diajarkan, terhadap proses yang sedang terjadi, sehingga di antara mereka saling menguatkan ya, terutama kalau bentuknya adalah boarding ya, hanya sesekali waktu saja pulang ke rumah, dan mungkin karena lama tidak berkomunikasi secara langsung, atau kalaupun terjadi ya intensitasnya sangat kurang, maka ada hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip mengagetkan. Itu insyaallah taala tidak terjadi. Jika terjadi parenting yang insyaallah taala menyamakan frekuensi di dalam pendidikan anak, wallahu taala alam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat dari Ustaz dari penanya di Bogor tadi. Baik, kami berikan kesempatan kembali bagi Anda para pemirsa Asian TV yang ingin bergabung melalui layanan telepon. Silakan bisa menghubungi kami di nomor 0813 18294352. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari hamba Allah di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihat dari antum, bagaimana cara atau menyikapi anak kami yang tidak ingin dimasukkan ke dalam pondok pesantren, yang padahal kami juga awam dalam masalah agama Ustadz, sedangkan kami berharap anak-anak kami paham tentang ilmu agama Ustadz. Mohon nasihat dan penjelasan dari Ustadz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Di antara hal yang tidak baik di dalam pendidikan adalah al-ikrah, memaksakan ya. Karena memang ada tahapan-tahapan, sebagaimana memaksakan materi pelajaran ya, itu tidak, begitu pula memaksakan anak untuk belajar dalam kondisi tertentu ya. Artinya kondisi anak itu adalah sesuatu yang dipertimbangkan di dalam pembelajaran. Sebagai contoh adalah sebuah riwayat ya. Para sahabat ridwanu alaihim ajmain datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk belajar ad-din ya. Sesampainya di Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menginap ya, kalau zaman sekarang mungkin daurah selama 20 hari ya. Padahal mereka punya keluarga, punya istri, punya anak-anak ya. Maka pada hari tertentu Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa penampilan mereka sudah berbeda ya. Terlihat dari raut muka mereka ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, dan mereka menjawab, ya Rasulullah SAW, kami rindu terhadap keluarga kami ya.
Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, irji'u ila ahlikum fa'aqimu indahum wa'allimuhum. Atau kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu pulanglah kalian, kemudian tinggallah bersama mereka dan ajarkanlah kepada mereka. Ya. Nah, sebagian ulama khususnya dalam konteks tarbiyah mengambil faedah dari hadis ini tentang kondisi anak didik atau peserta didik. Ya. Barangkali apa yang terjadi pada anak kita, ya, belum mau masuk pesantren, ya, memang belum terketuk hatinya untuk itu. Ya. Yang pertama, bahwa untuk sampai terbuka perlu adanya proses. Ya, kita dapatkan banyak itu ikhwah, ya, yang misalnya anaknya baru kelas 6 SD gitu, atau bahkan kelas 5, kadang-kadang diajak berkunjung ke pesantren, ya, mengenalkan dunia pesantren. Ya. Subhanallah, yang menjadi daya tarik pertama kali adalah sesuatu yang mungkin sifatnya adalah fasilitas atau teman yang banyak atau yang lainnya. Ya. Tetapi setelah itu, insya Allah kemudian ketika dia masuk, dia akan sedikit demi sedikit, ya, mengalami perubahan dan semoga bisa belajar dengan baik. Sebagaimana niat itu juga seperti itu dididik. Ya. Bukan berarti seorang itu ketika ingin niat baik langsung semuanya tidak ada masalah. Enggak. Ternyata niat pun butuh pembiasaan, butuh terus-menerus dilatih dan seterusnya. Maka anak pun perlu dikenalkan kepada dunia-dunia itu sehingga dia merasa bahwasanya dia akan meninggalkan rumah, ya, bukan berarti kemudian dia kehilangan banyak hal, ya. Perlu dia meyakini bahwasanya dia akan mendapatkan ganti dari apa yang dia tinggalkan. Seperti perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, safir tajid iwadan amman tufarikuhu. Ya. Lakukanlah safar di dalam thalabul ilm, kau akan mendapatkan ganti dari apa yang kau tinggalkan. Ya. Cuma itu butuh proses sebetulnya dia sampai paham seperti itu. Ya. Yang kedua, seandainya dalam kondisi sekarang misalnya, kalau ternyata sedikit dipaksa itu diyakini akan berubah, ya insya Allah tidak masalah. Kadang-kadang anak-anak seusia itu, ya memang seusia SMP ya misalnya, itu ya belum begitu bisa untuk benar-benar menimbang semuanya dari pribadinya. Ya. Tapi kalau ternyata dalam pertimbangan kita akan berakibat tidak baik, ya tidak harus dia masuk ke pesantren, ya. Tetapi tunjukkan kepada sekolah-sekolah yang kita yakini insya Allah Ta'ala juga mendukung untuk tafaqquh fiddin, dan insya Allah beberapa sekolah yang bukan bentuk pesantren, jika ternyata melakukan dengan cara yang benar, pertama memberikan sesuatu yang benar dan bermanfaat, yang kedua kadang-kadang kita dapatkan bahwa guru-gurunya, ustadz-ustadznya juga akan memberikan motivasi. Ya, kamu nanti masuk aja ke pesantren, ya melanjutkan saja ke pesantren, ya, dan itu didapatkan bersama dia belajar. Itu diantara cara yang barangkali insya Allah Ta'ala bisa dilakukan. Wallahu Ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan. Ataukah perlukah orang tua, Ustaz, mengajak sedikit berdiskusi kepada anak terkait tentang perihal nanti dia akan masuk pesantren? Apakah itu perlu diperlukan juga, Ustaz, bagi orang tua, Ustaz? Sangat-sangat perlu. Naam, barakallahu fiik. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa kita dapatkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajak bicara anak kecil. Ya, ya. Mereka mengalami berbagai hal. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyapa kan gitu, ya. Sebuah hadis yang masyhur, insya Allah, ya. Abu Umar, madza fa'ala Nughair, ya, ketika seekor burungnya yang jadi piaraannya itu mati, maka Rasulullah SAW bertanya, ya,
Dan para ulama menyebutkan di situ bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan musyarakah dalam perasaan hati anak itu, ya. Jadi berpikirnya orang tua dan berpikirnya anak kan berbeda memang. Ya, bagaimana itu ditemukan, ya. Dan insya Allah kalau sejak kecil ya terbiasa untuk berkomunikasi, maka akan terjadi sebuah kebaikan. Apalagi nanti kalau menginjak remaja, seperti sebuah perkataan yang diriwayatkan dari salah seorang salaf, ya, dalam apa yang saya tahu, insya Allah, ya, dinisbatkan kalau tidak salah kepada Sufyan Ats-Tsauri atau yang lainnya. Dia mengatakan, la'ib ibnaka sab'an, ya, wa sahib wa adib ibnaka sab'an wa sahib ibnaka sab'an, ya. 7 tahun pertama ajaklah dia untuk bermain-main, ya, artinya memang sesuai dengan dunianya. Sesungguhnya permainan tersebut adalah pembelajaran juga bagi dia. Ya, kemudian 7 tahun berikutnya ajarkanlah kepadanya adab-adab, pembiasaan-pembiasaan. Kemudian 7 tahun berikutnya jadikanlah dia sebagai sahib, yakni orang yang banyak berbicara dengan kita. Dan kita tahu bahwasanya tidak mungkin orang itu seperti teman dengan kita, banyak berbicara, banyak berdiskusi kalau tidak dibiasakan dari semenjak kecil. Wallahu taala. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz. Kami berikan kesempatan berikutnya bagi pemirsa yang bertanya secara langsung. Silakan hubungi kami di nomor 0813 18294352. Baik. Ada telepon yang masuk? Belum. Baik. Kita bacakan, Ustaz, penanya terakhir melalui pesan singkat di malam hari ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihat dari Ustaz terkait tentang perkara salat anak kami yang sudah masuk usia balik tapi masih sulit sekali untuk sholat. Itu pertanyaan pertama, Ustaz. Pertanyaan kedua, bagaimana, Ustaz, cara mengaplikasikan tentang pukullah jika mereka masih enggan untuk sholat? Mohon penjelasan dan nasihat dari Ustaz tentang pertanyaan kami. Barakallahu fiik. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna' asyra sinin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Perintahkanlah anak-anak itu sholat semenjak usia 7 tahun dan pukullah pada usia 10 tahun. Ya. Usia balik, ya, berarti biasanya sudah lebih dari 10 tahun, apalagi kalau itu adalah laki-laki. Nah, mungkin kalau kita agak kembali ke belakang, ya ada hal-hal yang dari awal mungkin tidak terlaksana dengan baik, ya, tentang pembiasaan semenjak 7 tahun. Usia 7 tahun belum hafal seluruh bacaan, ya, belum paham makna, belum benar seandainya dia membaca, ya. Alhamdulillah banyak juga yang sudah, ya. Tetapi banyak yang seperti itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana dia terbiasa sholat, ya. Dia tahu bahwasanya kalau azan itu adalah waktu untuk sholat dan apa yang dia harus lakukan. Kemudian dia juga di samping melihat bapaknya pergi ke masjid, dia melihat umminya melakukan sholat di rumah, ya. Maka terbentuk yang seperti itu, ya. Kesulitan-kesulitan sehingga terjadi kondisi-kondisi tertentu sampai kemudian memang berarti kan ada, karena Rasulullah SAW mengatakan wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyra sinin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa aplikasinya, ya, dalam memukul itu, ya? Dalam pendidikan sebuah sanksi itu, ya, diberikan terakhir, ya. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya ya, segala sesuatu itu apabila bisa dilakukan dengan kelembutan, maka itulah yang sesungguhnya menghiasi, ya, sikap perbuatan, ya. Ma'rifku fi syai'i illa zanah, ya, wa man nuzi'a an syai'in illa syanah, ya. Tidaklah kelembutan itu menambah pada sesuatu kecuali bertambah indah, ya.
Dan apabila dicabut dari sesuatu maka ya sebaliknya. Nah, pada dasarnya begitu ya. Awal-awal ya diperintahkan ya mungkin tidak tepat, yang penting masih melakukan sholat dan tidak lewat. Terus seperti itu, al-muhim bertahap dia melakukan ya. Adapun sanksi itu memang diberikan kepada orang yang kira-kira dengan sanksi itu akan menjadi lebih baik ya. Dan pukulan yang dimaksudkan adalah pukulan yang edukatif ya. Ada ketentuan-ketentuan pukulan di dalam syariat ya. Misalnya 3 pukulan ya, kemudian dengan jeda dulu gitu ya, tidak lebih dari 10 pukulan gitu. Itu ada ketentuan-ketentuan di dalam syar'i sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha dan diriwayatkan dari sahabat Ali dan juga yang lainnya. Pukulan edukatif itu di samping mungkin tadi adab yang pertama, adab yang kedua adalah kaitannya dengan bagian yang dipukul ya, tidak wajah yang dipukul misalnya ya. Kemudian adab yang berikutnya tidak melukai pukulan tersebut ya. Ghairu mubarrih ya. Kemudian pukulan itu juga tidak dengan hawa nafsu ya. Itu adalah di antara adab-adab di dalam melakukan pukulan. Sampai kayu yang digunakan untuk memukul atau alat yang digunakan untuk memukul pun ya dibahas oleh para fuqaha ya, sehingga tidak menjadikan dia sakit yang pada akhirnya sanksi itu tidak efektif. Padahal digunakannya sanksi itu maksudnya adalah untuk menjadikan perubahan ya. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu misalnya menggantungkan as-saut atau ya semacam cambuk gitu di tembok ya, supaya orang tahu bahwasanya ada satu tahapan tertentu yang akan digunakan sanksi itu ya. Anak-anak pun demikian bahwa dilakukan seperti ini nanti kalau enggak ada sanksi, tapi itu dikomunikasikan saja sejak awal. Dan jangan lupa banyak-banyak berdoa sebagaimana topik kita pada malam hari ini. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam tadi mengatakan Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa ya. Jadi ya Allah, jadikanlah aku adalah orang yang mendirikan sholat dan juga dari keturunanku. Wallahu ta'ala alam. Semoga memberikan manfaat dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita di dalam mentarbiyah anak-anak kita semuanya. Amin. Jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustadz. Karena waktu yang terbatas di malam hari ini, pertanyaan tadi sebagai penutup kita di kesempatan malam hari ini. Baik, sebelum kami tutup mungkin ada ikhtitam dari Ustadz yang ingin ditambahkan? Nah, iya. Ikhtitamnya adalah bahwa kita meyakini ya kelembutan hati pada manusia itu adalah baina asabi ar-Rahman ya, sehingga kita banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah sebagai tugas yang harus kita lakukan, dan kedua adalah kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita apabila kita benar-benar meminta kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam. Atas penjelasan dari Ustadz, kami ucapkan jazakumullah khairan atas keluangan waktu Ustadz telah memberikan materi di malam hari ini dari kediaman beliau di Temanggung. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada Ustadz agar tetap bisa memberikan ilmu kepada kita semua, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada yang telah menyimak kajian di malam hari ini dan telah mengirimkan beberapa pertanyaan yang sudah kami bacakan tadi. Maka izinkan kami sekali lagi atas nama kru yang bertugas senantiasa mengingatkan kepada seluruh pemirsa Ahsan TV dimanapun berada untuk tetap senantiasa menjaga protokol kesehatan agar kita bisa terhindar dari wabah COVID-19 ini. Maka kami atas nama kru bertugas di malam hari ini mohon undur diri dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembawaan acara di malam hari ini. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.